Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roger Rahmatullah, NIM 33060511196. Ini saya akan mereview website DeviantArt sebagai tugas UI UX. Yang pertama ada user compatibility. Jadi di bagian prinsip pertama itu desain dari sebuah aplikasi atau websitenya harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik pengguna yang berbeda, baik dari segi font, warna, ukuran maupun keterbatasan. Nah, di website ini sudah sesuai karena dari segi font, segi warna, background itu sudah sesuai dan konsisten. Di hitam-hitam semua, itu teksnya, tulisannya, fontnya, warnanya sudah sesuai. Lanjut yang kedua ada produk compatibility, produk atau aplikasinya atau websitenya itu harus sesuai dengan tujuan dan fungsi pembuatannya serta dapat digunakan oleh pengguna non-wise maupun expert. Jadi di website ini ada dua tampilan, khusus kalau kita login bisa milih mau login sebagai pengunjung biasa, itu bisa lihat-lihat gambar milik orang lain, download dan membeli, atau kita bisa login sebagai kreator, jadi kita yang share gambarnya gitu. Kita bisa jual, kita bisa, dan sisi kreator itu juga bisa melihat dan mendownload barang lain. Ini saya coba login karena saya bukan kreator, cuman pengunjung biasa, jadi saya cuma bisa download. Nah, ini saya sudah login. Saya bisa pilih-pilih. Terus yang ketiga adalah task compatibility. Jadi rancangan websitenya harus mendukung user dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau tujuan si user mau buka website ini. Sesuai task compatibility, karena misal ini saya pilih gambar ini lalu mau mendownloadnya, maksudnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Di websitenya kan dibuat untuk supaya orang yang suka gambar, orang yang suka berbagi gambarannya atau download gambarannya itu bisa berkumpul di website ini, dan ini sudah sesuai karena gampang untuk mendownloadnya, tinggal klik dan download seperti itu. Nah, lanjut yang workflow compatibility, sistem terkomputasi harus mengadopsi alur kerja manual yang sudah dikenal user tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu. Dan menurut saya sesuai karena semua fiturnya itu penting, tapi ada satu yang menurut saya kurang. Kayak misal di sini saya sudah milih gambar, terus di sini ada More by Heart Corporation, itu maksudnya gambaran buatan yang ini pemilik ini, si Heart Corporation, itu gambar yang dia punya yang lain itu ditampilkan di sini. Ini menarik karena biasanya sesuai apa yang dia bikin dengan yang lain. Terus ada promo deviation di sini yang dipromosikan oleh DeviantArt-nya di websitenya. Jadi orang yang upload gambar terus kayak mungkin kayak fitur buat dipromosikan gambarnya itu munculnya di sini, dan menurut saya ini agak kurang yang promo deviation karena ya menurut saya kurang aja. Terus bagian bawahnya ini menampilkan gambar yang sesuai dengan judul dari ini gambarnya. Jadi secara keseluruhan menurut saya bagian simplicity masih masuk. Terus yang keenam, konsistensi dalam konsep desain sangat penting karena inkonsistensi menimbulkan kebingungan pada user. Nah, menurut saya dari website DeviantArt ini sudah sesuai konsisten antara page satu dengan page lainnya. Misal kayak ini di page tempat download dengan background gelap, terus tulisannya putih, terus di deskripsi juga ada yang tulisannya sesuai dengan apa yang ditulis oleh orang yang akan membagikan gambarnya. Terus di sini misal saya pindah tab,
itu masih konsisten dari segi warnanya, gambarnya, dan Microsoft ini masih konsisten juga. Nah, dilanjut yang ketujuh, familiarity, desain yang mendekati kelaziman atau keumuman yang telah diterima masyarakat akan memudahkan penerimaan dan penggunaan. Dan jadi kayak websitenya ini gak jauh beda dengan website-website yang aplikasi yang fungsinya itu untuk upload gambar. Kayak misal ada website lain selain DeviantArt buat upload gambar, itu ada Pixel, setelah lupa saya namanya, terus ada Pinterest dan lain sebagainya. Di situ fungsi dari app atau websitenya itu untuk upload dan download gambar. Dan ini udah sesuai. Lanjut, ada flexibility yang ke-8. Jadi sistemnya itu harus fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user dari novice hingga expert. Nah, kalau dari sisi novice, karena saya menggunakan novice, menurut saya sudah oke, tapi dari sisi expert saya belum tahu, karena sisi novice kita bisa download gambarnya di sini, terus kita juga bisa beli gambar yang kayak ya membelinya dan mendapatkan hak lisensi seperti itu. Terus ini sudah terlihat jelas ada bintangnya, ada berapa yang menyukai gambar ini, dan harganya misal kita buka, saya bisa membelinya, tapi saya belum pernah membelinya langsung, jadi saya belum terlalu paham modelnya yang fleksibilitas bagi yang novice saat membeli gambar. Ke-9, responsiveness. Sistem harus memiliki daya tanggap yang baik terhadap input user, baik dari sistem desain, responsif maupun feedback visual. Menurut saya juga sudah oke. Misal di sini kan ada input buat cari gambar. Misal saya lagi bikin game dan saya biasanya cari aset pixel, misal Naruto. Nah, itu sudah muncul semua yang berhubungan, gambar-gambar yang sesuai dengan pixel Naruto. Kita lebih spesifik lagi, misalnya kalau game itu saya kasih tambah N. Nah, ini sudah muncul satu spreadsheet pixelnya seperti ini buat game. Lalu ada kontrol di sistem atau websitenya itu harus menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan, termasuk cara input konfirmasi sebelum aksi penting. Kalau ini saya kurang paham, kayaknya masih masuk, tapi terkadang gambar yang kita cari itu nggak sepenuhnya sesuai. Kayak misal saya nyari Naruto, kadang ada muncul yang lain selain Naruto gitu. Ini nggak tahu ya, dengan sesuai. Lanjut yang ke-12, robustness, kehandalan dalam menangani kemacetan sistem atau kesalahan user, mencakup observability, recoverability, reliability, dan plausibility. Kalau ini saya kurang paham dari website, kemungkinan nggak masuk. Terus yang ke-12 ada protection, sediakan sistem yang memberi user rasa nyaman walaupun telah melakukan kesalahan, yang melindungi user. Kalau dari sisi protection, menurut saya masih oke. Tapi belum tahu juga. Jelas dari sisi protection menurut saya ketimbang dengan website share gambar yang lainnya, di sini tuh nggak terlalu banyak iklan. Kayak mau download ya tinggal klik di download dan gambarnya otomatis ke download kalau itu gambar yang free. Tapi kalau website yang lain itu ada yang harus nunggu 15 detik, terus ada iklan-iklannya seperti itu. Terus yang ke-13 ada what you see is what you get. Menurutku sesuai apa yang kita lihat dan apa yang kita dapat. Dari sisi deskripsi, misal ada kita cari gambar ini, terus deskripsi. Nah, ini
pemiliknya membuat teks ini pakai bold dan ditampilin yang bold, yang ini nggak bold dan ditampilinnya nggak bold. Jadi what you see what I get, dan yang diberikan oleh yang upload gambar itu dibikin bold ya bold, yang bold ya nggak bold, kayaknya seperti itu. Lanjut yang direct manipulation, ini menyediakan tool untuk membuat user dapat melakukan aksi reaksi, customization atau manipulasi langsung pada objek, termasuk drag and drop. Kalau ini sepertinya enggak, cuman kalau aksi itu sepertinya masuk pada bagian komentar. Di sini saya juga bisa berkomentar pada gambar milik orang lain atau memberikannya like. Ini ada like, ada 1 komen, 2, 3 masukin ke favorit, ada yang lihat 1,8 ribu. Lanjut yang easy of learning, kemudian untuk dipelajari dalam waktu yang relatif singkat. User baru harus dapat menguasai dasar dengan cepat. Menurutku kalau sudah terbiasa pakai website atau masuk website gambar-gambar seperti ini, kayak tadi yang warna merah itu Pinterest, terus website buat download aset-aset pixel, kalau sudah terbiasa masuk malah menurut saya lebih gampang di sini karena nggak terlalu belibet saat download. Beda kayak Itch.io mau download harus ada kayak yang free itu muncul bayar $2, padahal kayak seakan itu bukan bayar, cuman ngasih tahu dukung kreatornya. Di bawahnya itu ada tulisan kecil klik here to download, dan itu menurut saya kalau yang website yang lain itu lebih sulit karena orang yang nggak kebiasa pakai website akan kesulitan. Tapi beda kalau yang DeviantArt ini download ya tinggal download, nggak ada iklan, nggak ada hal-hal yang lain seperti itu. Yang ke-16 easy of learning, kemudian untuk dipelajari dalam waktu relatif singkat. Oh ya tadi. Yang ke-17 sekarang easy of use, kemudian untuk digunakan oleh pengguna dengan prioritas utama pada segmen user tanpa menutup kemungkinan digunakan user. Dan dari semua itu tadi semua menurut saya sudah masuk website DeviantArt. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya sekian. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.